Dalam hadis Nabi SAW diceritakan, hadis riwayat Bukhari nomor 15, Anas radhiyallahu anhu sahabat Nabi yang mulia meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, pergi di jalan Allah baik di waktu pagi maupun sore lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Jadi kalau pergi jihad, pergi nuntut ilmu, pergi cari nafkah yang halal, selama di jalan Allah, maka perjalanan yang kita pakai itu, termasuk Bapak Ibu hadirin insyaallah di majlis ilmu ini, itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Bayangkan kalau kita menguasai daerah Cilensi atau Cibubur ini semuanya. Tidak usah itu, komplek ini aja deh, komplek Kostrat ini semua milik dia. Atau Citra Grand semuanya dia. Tentu sudah dianggap kaya kalau semua Citra Grand, gitu kan. Kalau semua Cibubur atau Cilensi, kalau semua Bekasi, kalau dia kuasai Jabotabek, semua punya dia, sudah luar biasa kaya raya. Bagaimana kalau dia kuasai seluruh Jawa Barat, Jawa misalnya, lingkup lebih besar Indonesia, seluruh dunia, milik dia. Dan ini sering kita temukan kalimat ini dalam sunnah-sunnah Nabi SAW ya. Siapa yang membaca 10 ayat Al-Quran di malam hari sebelum tidur, dia akan diberikan 1 kintor. Lalu kata Nabi SAW, 1 kintor itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Artinya kalau dia dikasih nanti, dia lebih suka daripada dunia dan seluruh isinya ini kalau diberikan kepadanya. Itu kalau kita keluar pagi sampai siang di jalan Allah. Sungguh busur salah seorang dari kalian atau tempat cemetinya itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Di surga nanti akan ada perhiasan-perhiasan, di antaranya ada cemeti, ada busur panahnya, ada anak panahnya. Cemeti tempat meletakkannya anak-anak panah itu. Semua itu nanti yang dimiliki ahli surga, satu saja lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Seandainya kamu melihat seorang wanita ahli surga turun ke bumi, di sini yang dimaksud kata para ulama adalah bisa salah satunya, bisa penghuni surga, wanita dunia yang sudah masuk surga, atau bidadari yang merupakan pelayan mereka di surga. Niscaya ia memenuhi ruang antara bumi dan langit dengan wangi harum. Kalau satu ahli surga, wanita ahli surga turun ke bumi, turun sebentar lalu naik lagi, sudah cukup seluruh bumi ini, dunia ini semuanya jadi wangi ya. Saya yakin kalau wanita sekarang mandi dengan minyak wangi pun paling 1 meter saja ya, 10 meter lah. Ini dia turun sebentar, satu dunia wangi semua. Dan niscaya tidak cukup di situ. Ruang, ia akan menerangi ruang di antara keduanya. Yang dimaksud menerangi adalah ahli surga wajahnya keluarin cahaya, tubuhnya keluarin cahaya, kayak cahaya matahari terang. Maka pada saat satu orang wanita surga turun, selain wanginya satu dunia orang semua bisa cium, juga semua bumi ini jadi terang dengan dia. Kudung yang berada di atas kepalanya lebih baik daripada dunia dan berikut seluruh isinya. Jadi saking indahnya dan bagusnya sampai mengalahkan dunia dan seluruh isinya. Hadis selanjutnya, hadis riwayat Bukhari nomor 321. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala zumratin yadkhuluna al-jannata ala suratil qamari lailatal badr, wallati taliha ala adwa'i kawkabid durriyyin fis sama', likulli imri'in minhum zawjatan ithnatan yura mukhu suqihima min wara'il lahm, wa ma fil jannati a'zab." Rombongan pertama yang masuk surga, maka wajah mereka laksana bulan di malam purnama. Ini biasanya kita lihat di pertengahan bulan Hijriah. Tanggal 13, 14, 15 biasanya bulan warna kuning terang. Kita disunnahkan puasa. Maka seperti itu wajah mereka, rombongan yang pertama masuk surga. Ini yang pertama sekali lewat sirat dan mereka masuk surga tanpa hisab. Dan semoga kita insya Allah termasuk. Dan rombongan berikutnya adalah wajah mereka laksana bintang yang bersinar paling terang di langit, bercahaya tapi kecil, tidak seperti bulan purnama tadi. Masing-masing orang membawa 2 orang istri yang isi betis keduanya terlihat dari balik dagingnya. Di surga tidak ada lagi orang hidup membujang. Nah, jadi yang bujang gembira lah.
Di sini saksi bahasan masalah bidadari adalah setiap penghuni surga akan memiliki minimal 2 orang pasangan. Kata sebagian ulama hadis, kalau dia sudah menikah di dunia maka dia akan diberikan dari pasangannya di dunia yang mukminah dengan 1 pelayannya dari bidadari. Kalau tidak maka Allah akan berikan kepadanya 2 bidadari. Dan yang dimaksud dengan ciri khasnya adalah isi betis keduanya terlihat dari balik dagingnya. Ini bahasa yang digunakan oleh orang Arab kalau seseorang berkulit putih. Biasanya kalau kulitnya putih sekali, urat-urat sarafnya, urat-uratnya kan kelihatan. Ya. Ini makna daripada perkataan tersebut. Ya. Bisa terlihat dari balik dagingnya. Dan di surga tidak ada lagi yang membujang, maksudnya semuanya tidak ada lagi, laki-laki dan perempuan. Nggak ada lagi yang sendirian. Ulama menjelaskan tentang masalah bagaimana kalau seseorang meninggal belum sempat menikah, laki-laki atau perempuan. Maka kalau laki-laki dia akan mendapatkan dari bidadari, kalau perempuan dia akan dinikahkan dengan salah satu penghuni surga yang Allah tunjukkan untuknya. Ya. Tentu kalau dia pernah menikah pun, ya, kalau dia pernah menikah dan dia cerai, selama dia belum menikah lagi sama orang lain, kalau suaminya itu memiliki derajat yang bagus di surga dikembalikan kepada suaminya, walaupun sudah cerai di dunia. Tapi kalau dia menikah dengan 2 laki-laki, pernah menikah dengan yang satu, kemudian cerai atau meninggal, lalu dia menikah lagi dengan yang kedua, maka dia akan bersama dengan yang paling baik akhlaknya atau imannya. Sebagaimana perkataan Ummu Salamah radhiyallahu anha yang berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana nasibnya dengan wanita yang memiliki 2 orang suami?" Karena Ummu Salamah ingin bahasakan dirinya, cuma dia malu. Dia punya suami pertama Abu Salamah, sekarang suaminya Rasulullah SAW. Gak mungkin dia bertemukan antara keduanya, dan dia berharap bersama Nabi di surga. Pasti Nabi derajatnya lebih tinggi. Maka kata Nabi SAW, "Wahai Ummu Salamah, sesungguhnya dia akan bersama dengan yang paling baik akhlaknya. Dan ketahuilah, akhlak yang mulia telah mengangkat derajat yang tinggi di surga." Hadis selanjutnya adalah hadis yang diriwayatkan Tabarani dalam Awsat dengan sanad yang bagus, sementara dinyatakan oleh Al-Haythami juga meriwayatkan dalam kitab Al-Majma' di jilid 10 halaman 418. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi SAW, "Sesungguhnya seseorang duduk santai di surga selama 70 tahun sebelum berpindah tempat. Kemudian istrinya datang kepadanya lalu melihat wajahnya pada pipi istrinya. Jadi saking licinnya dan mengkilatnya pipi istrinya, dia bisa bercermin. Kalau istri kita di dunia biar kita bolak-balik lihat, nggak bisa mantul-mantul ya. Dikatakan yang lebih bening dibandingkan cermin. Dan ini ibu-ibu juga di dunia asal mukminah begitu nanti. Nggak pakai salon-salon ini, langsung ciptaan Allah. Intan yang paling kecil yang dipakai jadi hiasan di bajunya, dapat menyinari antara timur dan barat. Terang sekali. Istrinya memberi salam kepadanya. Jadi saking sempurnanya perempuan ini, dulu istrinya di dunia pun berubah. Waktu dipertemukan sama Allah di surga, maka si suami sudah nggak kenal istrinya. Maka istrinya memberikan salam, ia pun menjawab salamnya. Lalu dia sempat bertanya pada istrinya, "Siapa anda ini?" Ia menjawab, "Aku adalah tambahan atau mazid." Ya, maksudnya aku adalah istri. Lalu ia memakai 70 pakaian. Maksudnya dia menggonta-ganti pakaian 70 kali. Ya. Dalam sehari. Ini makna hadis. Makna lainnya adalah dia setiap saat bisa mengganti sampai 70 macam warna dan pakaian. Sudah saya jelaskan itu hari ya. Ahli surga punya seperti buah delima yang besar. Kalau dia mau ganti baju, dia cuman niat dalam hati, belum bicara. Datang sendiri buah itu terbuka, dalamnya ada 70 gaun yang berbeda warna dan corak. Kalau dia mau yang salah satunya, misalnya deretan yang ketiga, dia baru niat, kayaknya ini saya mau pakai. Tiba-tiba sudah terpakai di badannya. Nggak dipakai, buka lagi, ganti lagi, taruh di tempat baju kotor, nggak ada lagi. Kemudian tertutup. Kalau 1 menit kemudian dia mau ganti lagi bajunya, maka dengan sendirinya datang lagi terbuka, sudah beda lagi, 70 warna, 70 motif berbeda lagi. Seperti itulah. Itu makna ia memakai 70 pakaian.
Dan yang paling kecil seperti Gunung Nu'man, ya, karena bagusnya. Gunung Nu'man gunung yang sangat besar. Biasanya kenapa baju pengantin selalu besar-besar, dibuat panjang? Karena dianggap itu keagungan, gitu kan, bagi kaum wanita. Maka nanti seperti itulah pakaian mereka, gaun-gaunnya besar sekali, sampai seperti gunung. Karena memang semua manusia kan tinggi ya pada hari kiamat. Berasal dari pohon tuba, ya. Pohon tuba sebagian ulama mengatakan pohon yang menghasilkan buah dan daun yang berwarna-warni dan wangi. Ia menerawangnya sehingga melihat isi betisnya dari balik pakaiannya. Maksudnya dia bisa melihat saking bersihnya kulit si perempuan tadi, dan juga bagusnya baju yang dipakai dan tipis, maka dia bisa melihat dari luar pakaian tersebut ke dalam. Wanita tersebut memakai mahkota, dan intan yang paling kecil miliknya dapat menyinari antara timur dan barat. Penulis berkata, pernyataannya aku adalah mazid tambahan semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Qaf ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada sisi kami ada tambahannya. Jadi dimaksud di sini ada tambahan adalah ada juga sebagian ulama mengatakan nanti ahli surga kalau masuk ke dalam surga, maka sudah dinikmatin semuanya, akan ada bidadari yang berterbangan di atas surga, lalu mampir ke istana orang-orang tertentu saja. Orang-orang tertentu saja dari ahli surga. Kemudian turun dan berkata, wahai hamba Allah, apakah kau masih membutuhkan tambahan? Kalau dia mengatakan iya, maka dia menjadi bagian daripada istrinya. Kalau enggak, maka dia akan pergi mencari istana yang lain. Allahu alam, antum mau suruh dia pergi atau tidak? Dan An-Nu'man yang dimaksud adalah sebuah bukit di Arafah. Ya, ada bukit yang besar di daerah padang Arafah. Dan tuba adalah pohon yang mengeluarkan pakaian-pakaian ahli surga. Dan saya sudah bilang tadi, tuba ini adalah pohon yang daunnya, buahnya berwarna-warni, indah, dan mengeluarkan wangi yang tercium. Terakhir di pasal 17, ya, tentang masalah bidadari ini, dan ini menandakan surga sudah ada, bidadari sudah ada sekarang. Termasuk di surga ada juga bidadara, ya, laki-laki. Kalau dalam Al-Quran dikatakan wildanun mukhalladun, wildan, jadi pelayan-pelayan laki-laki. Ya, tapi bedanya kalau pelayan laki-laki tidak akan melayani biologis wanita ahli surga, karena dia akan sama suaminya. Beda dengan bidadari, maka akan berhubungan biologis menjadi istri laki-laki ahli surga. Salah satu dalil yang sangat jelas kalau surga ada dan bidadari sudah ada adalah hadis ini. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi, dan Tirmidzi menyebutkan nomor 7069. Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, la tu'dhi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu minal hurin 'ain la tu'dhihi qatalakillah fa innama huwa 'indaki dakhilun yushiku an yufarikaki ilaina. Tidaklah seorang istri atau wanita menyakiti suaminya di dunia, melainkan istrinya dari bidadari mengatakan, jadi langsung ada respon, ya, jangan menyakitinya, semoga Allah membinasakanmu, sesungguhnya ia hanyalah seorang tamu di sisimu dan sebentar lagi berpisah denganmu untuk kembali kepada kami. Ulama hadis mengatakan berarti ini menandakan surga ada, bidadari ada, merespon langsung. Dan setiap orang mukmin selama dia belum tidak kafir, maka dipastikan dia sudah punya pasangan di surga yang sudah menunggu dia, dan banyak kisah berhubungan dengan masalah ini tentunya. Di antaranya para mujahidin yang mati syahid di zaman Nabi SAW, meninggalnya Hamzah, meninggalnya Handalah, ya, dan banyak yang lain itu yang Nabi SAW waktu lihat Handalah, dia baru menikah sama istrinya Jumat malam, ya. Dia tidak biologis nih. Dia baru menikah. Besoknya hari Sabtu pagi, habis sholat subuh dia berhubungan biologis sama istrinya untuk pertama kali, karena pengantin baru. Belum mandi junub dia tertidur. Pas waktu duha dipanggil jihad.
Nabi SAW panggil jihad ke Uhud. Quraisy sudah sampai, harus bergerak. Maka Hanzalah tidak sempat mandi junub, langsung pakai baju, langsung pergi ikut perang. Ternyata di kancah peperangan terbunuh oleh orang Quraisy. Waktu jenazahnya dikumpulin semua, ada jenazah Hanzalah, Nabi SAW alihkan matanya, tidak mau melihat. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, ada apa dengan Hanzalah? Kata Nabi SAW, saya diperlihatkan oleh Allah istrinya dari bidadari menjemputnya. Jadi ada datang, ruhnya lagi dijemput. Kemudian juga ada hadis yang meriwayatkan, sekarang Hanzalah sedang dimandikan junub oleh para malaikat.